Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Kamis ya. Selamat malam Kamis ya. Ya, ketemu dengan kami lagi duo di Sengat HR. Ya. Diskusi santai enak dan hangat seputar HR. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Malam ini kita ketemu lagi di episode yang ke-51 ya. Ke-51 tentang nanti akan ada yang menarik. Ya, malam ini kita kedatangan bintang tamu ya, bintang tamu yang sudah dikenal banyak orang ya. Dikenal banyak orang. Kita bahas tentang agility business dan agility people ya. Zamannya pandemi katanya harus agile. Nah, mari kita bahas secara bisnis agility seperti apa, people-nya seperti apa gitu ya. Jadi HR-nya juga mesti agile katanya begitu. Oke? Iya. Baik. Ada beberapa teman-teman nih yang masuk. Ya, sudah ada yang masuk, Pak. Ya. Boleh di. Oh ya, seperti biasa teman-teman Sengators ya, malam ini kita akan bagi-bagi voucher Rp25.000 satu untuk teman-teman yang mau kenalan ya dengan cara yang unik ya, sebutkan nama kota gitu di kota tersebut ya. Kota tersebut ya. Kemudian kita akan bagi voucher untuk teman-teman yang mau bertanya ya, pertanyaannya yang menarik. Kemudian kalau nanti sempat ada quiz ya, ada quiz kita jawab pertanyaan ya. Iya, sip. Oke. Ini ada Butika. Wah, Butika sudah masuk. Terima kasih. Ya, sudah masuk. Katanya nggak mau disebut Sengatos, Butika. Oh, apa tuh? Fans beratnya. Fans berat, oke. Lebih dari Sengatos. Ya, Bu, kalau berat saya, Bu. Berat badan. Itu Pak, itu udah bergabung nih Pak Pungki. Selamat malam Pak Pungki. Pak Pungki, selamat malam Pak Pungki. Apa kabar? Oh, udah masuk. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Pungki. Terdengar suara saya cukup terdengar? Ya, kita salam sapa dulu Pak Pungki. Monggo, silakan. Ya, baik. Udah nggak kedengeran. Sebentar, Pak, belum bisa keras. Ini nih formnya. Iya. Ya, Pak. Maaf tadi suaranya kedengaran, Pak. Sekarang sudah Ya kedengaran. Pak Pungki, kita salam sapa dulu ya teman-teman. Ya, nanti Ya. ada yang menarik dapat voucher Pak Pungki ya. Maaf tadi suaranya kedengaran, Pak. Mau pakai mic situ. Salah satu deh biar enggak. Ini aja. Udah pakai itu ya. Oke. Ada siapa tadi? Pak Andreas yang udah gabung. Bujen gabung. Bujen Pak dari Bangka. Halo Bujen, terima kasih. Selamat bergabung. Lama nggak bergabung kayaknya. Iya nih, sibuk ya. Nugro aja. Selamat malam Bujen. Ayo Bujen, bikin kenalan Bujen. Bujen dari mana ya? Bangkanya mah Bangka kan luas ya. Dari mana, khasnya apa Bujen? Yuk. Ya, dari Bu Marlisa. Bu Marlisa. Ya, Oh, selamat ya. bergabung Bu. Ya. Siapa Ya, lagi? ada lagi? Siapa ini? Bu Indrina Fartilova. Terima kasih sudah bergabung. Ya Bapak Ibu silakan boleh kenalan, nanti dapat voucher ya Pak. Yang menarik dapat nama, voucher. dari mana dan ciri khas dari kota tersebut. Halo juga Halo Bu Marlisa. Terima kasih sudah bergabung. Bu Retno Suradi, terima kasih sudah gabung. Ayo Bu Retno, kenalan. Sebutkan nama, kota, khasnya apa Bu Retno? Bu Risni, Bu Nana Lesmana. Dari Pak Pungki nih, Pak Pungki. Ya Bu Nana, terima kasih sudah gabung ya. Ada lagi teman-teman? Lenana, salah ya, maaf ya Bu Nana. Lenana. Maaf. Boleh Bu Nana kenalan dari kota mana? Apa ciri khasnya? Pak Husin, terima kasih sudah bergabung. Pak Husing HR. Husing ya? Ya. Husing, Kak. Pak Husing ini dari Makassar bukan? Ya, belum. Bu Nafitri dari Antusias Kediri kalau nggak salah. Oh iya. Tadi barusan ada yang kenalan tuh. Aduh, nggak kebaca. Oh, dari Bangka. Oke. Bu Marlisa, Tangerang Selatan. Oh, Wah, mau Marlisa. dong lagi.
Ciri Ayo. khas Tangerang Selatan dulu Bu apa Bu? Nama kota dan ciri khas Tangerang Selatan. Nih Bu Jen nih. Salam kenal Pak Pungki, saya dari Bangka. Kalau Bangka ingat empek-empek dan tekwannya. Oke, Oh makasih Bu ya, Jen. Ibu Rara, Bu Adinda, Pak Samuel. Pak Samuel itu. Pak Samuel, Samuel siapa nih? Samuel Adi. Bu Marlisa, Tangerang Selatan. Mau dong hadiahnya. Ayo Bu, sebutkan. Ciri khas dari Tangsel apa Bu? Pak Robert nih, Pak Robert. Pak Robert. Makassar, Coto Makassar. Soto Makassar, Ya. yes. Makasih Pak Wah, Robert. enak tuh. Tapi ini ya, kolesterol ya enggak? Ya, Kolesterol. ada obatnya. Ada obatnya. Oke. Ayo teman-teman. Bu Margareta, terima kasih sudah bergabung. Cek Oh iya, iya. Cek waktu. Kolesterol. Ya Bu Marlisa tadi. Tangsel banyak makanan dia Bu. Bandung juga. Yang Khasnya khasnya banyak Bu. makanan ya. Pak Merlin tuh. Pak Pungki. Malam Pak, selamat malam. Bu atau Pak Yasin nih, Kota Gudeg Jogja. Terima kasih. Pak Samuel dari Semarang ya. Pak Samuel Semarang. Ditya. Salam dari Semarang Pak Pungki. Ya, salam Pak Samuel. Bu Merlin. Hai Pak Pungki. Siapa? Halo. Jam. 4 menit lah. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Terima kasih Jogja, Kota Gudeg. Ada lagi? Ayo. Sambil tunggu yang lain. Siapa lagi yang mau kenalan? Mungkin baru masuk Pak. Jadi kita kenalan pakai nama, asal kota dari mana, dan ciri khas kota tersebut. Ini siapa? Yes, Bu Tika nih. Bu Tika. Malam. Tika Surabaya lontong balap. Yes. Dari fans beratnya Kimia Karir. Bu Tika. Bu Tika, makasih. Lontong balapan sama apa Bu? Sama bumbunya. Bu Marlisa tadi, Dodo Cilenggang. Oke, makasih Bu Marlisa. Katanya Google. Oh, katanya Google. Ya, Google dulu ini, waduh. Bu Ratna Setianingrum, terima kasih. Bu Febi Yuliana, terima kasih. Pak Bintang, Bu Mahdalena. Aduh. Oh, Bu Mahdalena 98 dari Banjarmasin. Terima kasih. Ciri khasnya Pak? Ciri khasnya apa? Kenalan Bu. Pasar Apung ciri khas. Oh, kok disebutkan ya? Ya, Bu Magda. Malam Bandes, Bintang Putra, makasih. Malam juga. Anindya, Mawadi. Imagine ya. Salma dari Bogor. Oh, Bu Salma dari Bogor. Salam kota hujan. Ciri khasnya hujan berarti. Iya. Wah, Bogor lagi banjir kemarin ya. Wah. Oke, Pak Nibras Gunanjar. Ibu Amalia Rabani, selamat bergabung semuanya. Silakan kenalan. Silakan berkenalan. Dari kota mana? Kotanya kota sekarang domisili ya. Iya, kota sekarang lagi ini join sekarang di mana gitu. Itu ciri khasnya di situ apa gitu. Yahuri, terima kasih. Grasil Stella, selamat malam. Apa tuh? Oke. Selamat malam, saya Gracia dari Bandung. Oh ya, kota ciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Iya, amin. Terima kasih Bu Grace. Bu Retno Suradi, Banjarmasin, Wadai Apam Barandam. Apa tuh? Nggak tahu nih Bu Retno. Ya. Oke, ada lagi. Wahyu Purwanti dari Semarang. Ya. Ciri khasnya apa Bu? Nama asli dan ciri khas kotanya. Bu Rizni Purwakarta nih. Iya, Purwakarta. Waduh. Pak atau Bu? Pak Batosai nih. Batosai Triadi aslinya. Pak Triadi Samarinda, Sarung Samarinda, Amplang Batu Hitam. Mantap. Makasih Pak Tri. Yang makanan yang amplang atau yang batu hitam? Kali aja namanya sama. Pak Maidar, malam Pak. Maidar Lombok, ayam taliwang, plecing kangkung. Mantap. Terima kasih Pak Maidar. Pak Maulana Yusuf, terima kasih sudah bergabung. Rosi Yosi juga. Rosi Yosi dari Jogja nih ya, Bu Rosi ya. Oke, ada lagi. Semarang, Rini Wahyu, Wingko Babat. Oh iya. Spur Bu, Spur. Bis jam 10. Ya. Baik teman-teman, terima kasih. Bisa lanjut, nanti kita pilih siapa yang menarik. Sudah saatnya sekarang kita mendengarkan dari ahlinya tentang agility business dan agility people. Ya baik,
kita serahkan ke Pak Pungki. Silakan Pak Pungki, mungkin juga ada yang belum perlu kenal lagi Pak Pungki. Silakan Pak. Oke, baik. Selamat malam semuanya yang hadir di Untuk hari ini. ini dulu Pak, kenalan dulu. Nanti kita Baik, baik. masuk ke materinya. Ini kita ngobrol-ngobrol aja kan ya Pak Johar ya. Mungkin kalau materi kita sambil bicara, sambil ngobrol dan sebagainya. Oke, saya Bungki Purnadi. Kebetulan sekarang lokasi hari ini lokasi Iya saya Pak, lagi ngobrol. Santai-santai. ya. Jadi hari ini saya lokasi di Semarang. Kebetulan lagi handle klien di Semarang. Pekerjaan saya konsultan soalnya jadi pindah-pindah kota. Nah, hari ini saya baru dapat satu hal tentang agility business gitu ya. Agility business juga dikaitkan dengan people agility. Real case, maksudnya real case itu maksudnya gini, maksudnya kebanyakan sekarang kalau kita bicara bisnis, boleh dibilang banyak pebisnis menginginkan perubahan-perubahan yang cukup drastis. Bisnis maksudnya gini, maksudnya kebanyakan sekarang kalau kita bicara bisnis, boleh dibilang banyak pebisnis menginginkan perubahan-perubahan yang cukup drastis. Bisnis maksudnya gini, maksudnya kebanyakan sekarang kalau kita bicara bisnis, jadi kalau boleh dibilang, yang jelas di era pandemi ini memang banyak bisnis mengalami istilahnya krisis ya, krisis secara bisnis. Jadi kalau kita bilang krisis secara bisnis, banyak yang namanya bisnis mengalami dampak, baik dalam hal penurunan revenue maupun dalam hal kita bicara mengenai pendapatan, profit, sudah pasti akan pengaruh sekali gitu ya. Jadi boleh dibilang bagi bisnis-bisnis yang notabene terpengaruh dengan adanya pandemi, adanya disruptif secara teknologi, kemudian adanya UKA dan sebagainya, mereka pasti akan berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi kalau ditanya apa sih itu yang disebut dengan business agility, sebenarnya boleh dibilang kita bicara mengenai kemampuan bisnis untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan karena adanya faktor eksternal maupun faktor internal. Jadi contoh paling gampang adalah berubahnya produk. Jadi kalau misalnya ada bisnis yang tadinya produknya adalah misalnya produk tas, produk sepatu gitu, sekarang mereka mulai berganti produk menjadi produk-produk yang sifatnya adalah produk yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Pandemi menjadikan mereka membutuhkan misalnya produk sepatu jadinya sepatu alat kesehatan. Yang tadinya bicara produk tas, tiba-tiba sekarang menghasilkan produk misalnya masker dan lain sebagainya yang digunakan untuk lebih banyak di era pandemi sekarang ini. Jadi boleh dibilang kebanyakan pebisnis mereka sekarang switch produk dan juga boleh dibilang switch market, dan akhirnya menjadikan mereka mulai dari ya boleh dikatakan mulai dari aspek-aspek pendekatan-pendekatan yang biasa mereka lakukan, akhirnya mereka berubah total menjadi pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi yang sekarang dibilang sebagai kondisi pandemi sekarang ini ya. Jadi nggak mungkin lah kita bertahan. Nah, berdasarkan survei dari beberapa source yang istilahnya memantau bisnis yang masih bisa berjalan di era pandemi ini apa saja sih? Ternyata ada 6 bisnis yang di era pandemi ini tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak ada perubahan-perubahan. Di mana dari 6 bisnis ini menjadikan banyak konglomerasi mulai mengarahkan yang bisnisnya tidak istilahnya tidak menguntungkan, tidak cuan gitu, mengarahkan kepada 6 bisnis ini. Bisnis yang pertama adalah bisnis yang kita sebut sebagai kita nyebutnya adalah telecommunication. Bisnis telecommunication ini nggak terpengaruh dengan ada pandemi, malah boleh dibilang mereka mendapatkan pendapatan yang cukup signifikan, bisa double triple sekarang ini karena semua membutuhkan namanya telecommunication. Ya seperti sekarang aja kalau kita bilang kan kita bisa dari banyak kota kita hadir di IG Live ini dan tidak terpengaruh dengan adanya harus ada ketemu offline gitu ya, nggak ada kan ya. Yang pertama adalah bisnis telecommunication. Bisnis yang sekarang juga tetap bisa bertahan dan menjadi booming adalah financial technology. Itu bisnis yang kedua. Financial technology termasuk di dalamnya aspek-aspek yang berkaitan dengan transaksi-transaksi secara financial technology.
Nah, jadi perbankan pun udah mengarah kepada financial technology. Makanya banyak konglomerat-konglomerat sekarang mulai menanamkan beberapa istilahnya pundi-pundinya untuk berbisnis di aspek nomor satu tadi bicara mengenai telecommunication, aspek nomor dua bicara mengenai financial technology. Ternyata aspek ketiga yang juga berhasil istilahnya survive dan berhasil istilahnya bisa booming di era pandemi ini adalah bisnis yang kita sebut sebagai bisnis retail makanan sebenarnya. Jadi kalau dibilang makanan tuh ternyata tetap dibutuhkan walaupun di beberapa aspek yang biasa makanannya disajikan di restoran secara offline dan sebagainya sekarang udah enggak. Jadi makanannya pun juga lebih kepada retail online ya. Nah itu tetap akan dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadikan kenapa banyak juga akhirnya mulai berbisnis ke dunia makanan yang notabene dibutuhkan oleh banyak orang dan sebagainya. Yang keempat adalah kita bicara mengenai bisnis kalau biasa disebut dengan jasa transportasi logistik ya, jasa transportasi logistik. Karena sekarang semua orang diem di rumah, tapi ada pelayanan yang dilakukan oleh beberapa pebisnis yang menyediakan jasa transportasi logistik. Itu bisnis nomor 4 yang sekarang boleh dibilang tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Bisnis kelima yang mungkin kita agak surprise adalah bisnis online education ya. Karena semua orang sekarang berusaha untuk menghindari pertemuan-pertemuan, maka yang ada kita banyak webinar, banyak seminar, yang sifatnya secara online, belum lagi pendidikan juga sekarang secara online, maka online education ternyata menjadi bisnis nomor 5 yang bisa survive di era pandemi sekarang ini. Makanya banyak konglomerasi juga mulai mendirikan yang namanya bisnis online education. Yang keenam, ini ada 6 yang teratas ya, saya ambil 6 teratas berdasarkan survei, ternyata bisnis yang keenam yang survive dan bisa terus berlanjut adalah bisnis advisory namanya. Bisnis advisory itu consultation dan sebagainya, itu menjadikan kita punya 6 top 6 daripada bisnis yang bisa survive di era pandemi ini. Makanya kenapa banyak pebisnis mulai melirik ke arah sana ya, ke arah sana, sehingga bicara mengenai apa namanya agility bisnis, sebenarnya bagaimana para pebisnis tadi bisa switch ke 6, dan ada lagi yang tadi saya lupa yang saya belum masukkan adalah bisnis mengenai alat kesehatan. Ya. Alat kesehatan itu juga paling banyak sebenarnya. Jadi barang-barang kesehatan itu menjadikan salah satu bisnis baru ya. Jadi kalau misalnya dia tadi menghasilkan kosmetik, sekarang udah menghasilkan disinfektan gitu ya. Kosmetik sama disinfektan. Ini beberapa pebisnis yang tadinya dia bermain di kosmetik untuk ibu-ibu, para ladies lah ya. Nah sekarang mereka udah menghasilkan namanya disinfektan. Belum lagi ada perusahaan, beberapa klien kita yang bisnisnya sudah bagus, bisnisnya tuh boleh dibilang kayak menghasilkan bisnis makanan yang notabene oke. Mereka sekarang juga udah mulai, jadi misalnya dia menghasilkan minyak goreng gitu ya. Ternyata dari hasil minyak goreng itu juga dia bisa menghasilkan disinfektan, ya, sabun kesehatan dan sebagainya. Dan itu yang menjadikan mereka punya diversification. Nah, jadi kalau kita lihat banyak pebisnis sekarang mengarah ke situ nih. Ada 7 aspek lah ya, ada 7 aspek bisnis yang menjadi sasaran sehingga mereka mencoba untuk switch. Problemnya adalah begitu pebisnis ini mau switch produk, switch segmen pasar, sampai switch packagingnya, sampai switch yang namanya menghasilkan istilahnya manufacturing yang berubah total dari manufacturing yang dia miliki sekarang. Tadi saya bilang misalnya manufacturing sepatu tiba-tiba jadi alat kesehatan, yang tadinya dia hanya manufacturing yang ya mungkin bukan barang kebutuhan yang dibutuhkan di era pandemi ini, sekarang mereka merubah menjadi seperti itu. Nah jadi pebisnisnya mau berubah, mau adaptif, kita sebut business agility gitu ya. Mereka punya business agility karena mereka masih punya banyak resources yang sifatnya secara financial tidak terlalu bermasalah sehingga mereka mau switch. Ternyata orang-orangnya tidak bisa switch. Ya, orang-orangnya mulai dari BUD-1, BUD-2, BUD-3, itu yang kadang-kadang menjadikan kendala pada saat mereka mau switch kepada yang disebut sebagai kebutuhan dunia sekarang ini terkait dengan tadi era pandemi ini. Nah, yang jadi PR adalah bagaimana kita ngajak orang-orang yang ada di dalam organisasi ini, entah itu karyawan, entah itu manajemen, itu mau ikut switch. Mau ikut switch dalam artian, ya paling tidak mereka mendukung lah yang namanya arah bisnis. Sayangnya, dari survei juga mengatakan bahwa banyak pebisnis tidak berhasil men-switch bisnis mereka diakibatkan
karena SDM. Nah, kenapa? Karena dari survei ternyata SDM itu tidak agile ya, tidak punya agility. Kenapa? Kalau kita lihat lagi nih, bicara mengenai tadi dari bisnis kan, dari SDM. Ternyata SDM kita ini sudah terbiasa bekerja dengan spesialisasi. Ya, misalnya kalau kita bilang dulu katanya kalau sekolah vokasi itu lebih banyak diuntungkan gitu, karena langsung kerja gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya banyak sekolah vokasi ternyata menjadikan kita ini jadi spesialis gitu. Jangankan sekolah vokasi, sekolah kampus, universitas itu rata-rata jurusannya jelas gitu, jurusannya jelas. Jadi kalau kita butuh accountant ya cari yang jurusannya akuntansi. Kalau kita butuh istilahnya lawyer ya kita butuh sekolah hukum kan, seperti itu. Nah, sekarang di era pandemi ternyata menjadikan mereka belum tentu bisa survive. Kenapa? Karena jabatan-jabatan yang ada itu ternyata membutuhkan generalisasi instead of spesialisasi. Jadi kalau kita lihat tingkat keberhasilan daripada seseorang ataupun pekerja ataupun SDM yang ada itu sangat tergantung kepada baik lagi dirinya, mau switch atau enggak, mau berusaha untuk belajar hal baru atau enggak. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata bisnis sekarang mau agile, orangnya belum tentu agile. Jadi boleh dibilang kita harus bisa ngajak kepada SDM yang ada untuk berpikir bahwa apalagi sih yang bisa Anda kuasain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sekolah, kalau yang paling gampang gitu ya, karena saya datang dari oil and gas, di oil and gas itu kita biasanya ngajak sekolah orang yang bukan jurusannya belajar hal-hal yang bukan jurusannya gitu. Jadi misalnya waktu lulus sekolahnya teknik mesin, waktu kerja mesti belajar listrik, mesti belajar instrumen gitu ya. Maka kita punya jabatan namanya Head of Maintenance. Head of Maintenance itu kalau boleh dibilang harus punya 3 S1. Jadi pernah kuliah jurusan teknik mesin, pernah kuliah jurusan teknik elektro, yang harus kuat lagi ya. Pernah kuliah jurusan teknik fisika, yang instrumen. Nah, kenyataannya kan nggak ada orang sekolah S3, S1 gitu ya. Nah, ini gimana caranya supaya mereka pada suatu saat bisa menjadi seorang kepala maintenance yang menguasai 3 stream tadi. Nah, caranya sederhana. Maka manajemen harusnya dari awal sudah mengatakan bahwa ini tidak tergantung kepada latar belakang pendidikan atau academic background. Jadi kalau Anda lulusan S1 teknik mesin, Anda harus bisa ngerjakan listrik. Kalau Anda teknik elektro, Anda harus bisa ngerjakan mesin. Dan demikian juga kalau bicara instrumen dan sebagainya. Maka bagi perusahaan-perusahaan yang sudah dari dulu mulai mengembangkan orang supaya menjadi engineer ataupun general officer dan sebagainya, akan lebih dipermudah pada saat mereka menghadapi era pandemi. Nah, demikian juga pada saat kita bicara spesifik mengenai orang-orang support seperti orang finance, IT gitu ya, orang HR, dalamnya orang yang bergerak di bidang-bidang support, itu juga kebanyakan ternyata tidak bisa switch ke operation, ke engineering dan sebagainya. Kenapa? Baik lagi bahwa kita nih selalu dari awal dan puluhan tahun ternyata di-develop untuk hanya menguasai satu bidang. Padahal begitu bidang yang kita geluti ini istilahnya udah nggak laku, udah nggak dibutuhkan oleh dunia, nah kita nggak bisa survive. Nah, akhirnya kita mengatakan bahwa kalau kita bicara mengenai business agility versus people agility, yang kita butuhkan adalah bagaimana seseorang menyadari bahwa apa yang dia miliki belum tentu dibutuhkan oleh dunia, belum tentu dibutuhkan oleh industri, belum tentu dibutuhkan oleh era yang sekarang kita sebut sebagai era pandemi. Nah, untuk bisa menyadarkan teman-teman SDM, pekerja, dan sebagainya, kita butuh yang namanya lead by example. Ya, maksudnya lead by example tuh walk the talk lah ya, kita bilang walk the talk, bahwa top management juga tidak lagi mengkotak-kotakan, gitu, mengkotak-kotakan bahwa orang ini kerjanya itu, gitu ya, yang spesifik. Dan malah kita sekarang mulai banyak menghilangkan, jadi cukup banyak perubahan frontal yang kita lakukan. Kita mulai dengan membuat job description yang sangat-sangat general. Jadi kalau kita bilang general manager, posisi general manager apa? Gitu. General manager, HR, GA, legal, gitu ya, public affair, pokoknya semua yang dikaitkan dengan fungsi support. Nah, kalau saya bilang itu yang menjadikan kenapa orang bisa lebih agile. Jadi kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, ada yang viral, kalau lihat jabatannya banyak. Nah, kalau buat saya sih nggak heran gitu, karena saya pernah mengalami punya jabatan
4 job family gitu. Malah 5 job family. Jadi dari HR, GA, services itu sifatnya GA tadi ya. Ada supportnya, support termasuk medical, public affair, kemudian government affair, CSR, sampai masalah safety dan security. Nah, kita tuh kadang-kadang organization design kita, ya kebanyakan tuh sangat spesifik. Nggak pernah menggabungkan menjadi beberapa aspek. Padahal kalau kita mau jadi CFO aja, nggak usah jadi CEO ya, mau jadi CFO aja, Chief Financial Officer. Chief Financial Officer itu harus bisa membawa finance, membawa HR, membawa IT, kadang-kadang supply chain. Nah, kalau kita lihat mau jadi CFO aja susah nih. Lulus kuliah harus berapa jurusan gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa jadi CFO ya? Paling nggak harus pernah bekerja, pernah punya pengalaman. Makanya paradigma baru yang mengatakan bahwa yang dibutuhkan sekarang tuh bukan pengalaman, tapi yang dibutuhkan adalah pengalaman. Karena kita dari dulu selalu dibilang expert tuh kalau punya pengalaman lama, 10 tahun di HR, 15 tahun di finance, 20 tahun di IT gitu. Nah, itu kita pengalaman namanya. Sementara di era sekarang kita butuhnya bukan pengalaman lagi, kita butuhnya pengalaman. Pernah di mana, pernah kerja apa, pernah memiliki jabatan apa. Nah, itu yang kita sebut sebagai frontal change ya. Artinya apa? Kita berharap bahwa SDM itu cukup adaptif, cukup fleksibel, dan akhirnya agile untuk bisa istilahnya menghadapi dunia yang sekarang berubah total gitu ya. Nah, sayangnya, baik lagi, people agility ini agak susah didapat. Nah, caranya gimana? Ya tadi, kalau kita bilang, bagaimana membuat karyawan itu aware bahwa ternyata pekerjaan yang sekarang dibutuhkan bukan pekerjaan yang sekarang, tapi lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan berubah total. Gitu. Nah, membuat mereka aware ini tentunya tidak mudah. Kenapa? Karena orang selalu mengatakan, bidang saya ini, bidang saya ini, bidang saya ini. Jadi nggak bisa switch saya. Nah, untuk bisa memberikan kesempatan mereka switch, harusnya kita punya semacam policy-policy, punya kebijakan-kebijakan. Misalnya, jangan orang duduk di sebuah jabatan maksimum berapa tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, dan mereka harus switch. Kemudian ada yang namanya, kita sebut sebagai encouragement. Encouragement itu, kalau orang mau pindah job family, orang mau belajar hal-hal baru, harusnya dikasih reward. Bukan malah dicibir gitu ya, bukan malah istilahnya, itu sih bukan jurusan Anda gitu ya. Tapi harusnya malah mereka diberikan encouragement sehingga mereka bisa switch dengan sangat mudah dan akhirnya mereka bisa survive di era pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita tuh sebenarnya belajar dari pandemi ini yang mengatakan bahwa ternyata banyak perubahan yang kita perlu lakukan. Jadi tidak lagi kita membutuhkan spesialis-spesialis yang notabene boleh dibilang sangat-sangat susah survive-nya di era pandemi, tapi juga harusnya bisa membuat orang-orang tadi punya pengalaman-pengalaman. Ya, beda tipis sih antara pengalaman sama pengalaman. Paradigmanya kebanyakan kita kalau dibilang expert ya punya pengalaman, bukan punya pengalaman, tapi punya pengalaman di bidang-bidang yang notabene ya itu aja gitu ya. Jadi kalau mau jadi expert taxation, pasti dia orang tax yang lama gitu ya. Padahal sebenarnya nggak selalu orang taxation itu orang tax sebenarnya. Kalau mau dibilang sebagai orang IT, sebenarnya harusnya punya pengalaman IT yang lama. Tapi itu saya bilang bukan pengalaman, pengalaman sebenarnya. Nah, harusnya semakin lengkap lah kalau kita punya pengalaman rather than pengalaman. Kira-kira gitu, Pak Juhar. Jadi, silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan atau berdasarkan pengalaman, silakan Pak. Ya. Menarik Pak Pungki, tadi ada istilah yang menarik, pengalaman. Baik, ada pertanyaan nih Pak Pungki ya. Iya. Dari Bu Cindy Tarigan, di teman kami di grup antusias. Selamat malam Pak, saya Cindy Tarigan mau tanya, bagaimana mengidentifikasi calon karyawan yang punya jiwa agile, khususnya buat yang fresh graduate, Pak? Oke, baik. Jadi, fresh graduate itu sebenarnya punya psychological issues pada saat dia lulus daripada sebuah perusahaan. Lulus daripada sebuah, pendidikan, institusi pendidikan, universitas sebagainya. Saya kebetulan sering diundang untuk jadi pembicara di beberapa, istilahnya, sekolah ataupun di beberapa universitas, memberikan semacam persiapan bagi mereka yang mau lulus. Slide saya biasanya cuma 3 atau 4 slide gitu. Salah satu slide saya adalah mengatakan begini. Kalau Anda fokus kepada mencari pekerjaan, ya, maka Anda akan sulit mendapatkan pekerjaan. Itu slide saya pertama tuh sebenarnya. Jadi, kalau Anda lulus dari sebuah universitas, cobalah jangan fokus mencari pekerjaan.
Tapi cobalah fokus apa yang dibutuhkan dunia pada saat Anda lulus. Itu beda loh, beda. Karena kalau Ya. kita fokus pada apa yang dibutuhkan dunia, kita bisa aja kerja apa saja. Tapi kalau kita merasa saya jurusannya akuntansi, maka saya akan jadi accountant. Cari kerja yang lowongannya accountant gitu kan, udah pasti kayak begitu kan. Nah, Iya. tapi pada saat kita merubah paradigma, para calon lulusan mengatakan, janganlah fokus kepada pekerjaan, atau janganlah fokus pada Anda mencari pekerjaan, tapi fokuslah kepada apa yang dibutuhkan oleh dunia. Maka akan berubah paradigmanya. Itu basic dasar pada saat kita menyusun namanya program-program seperti entrepreneurship dan sebagainya. Itu biasanya saya yang pertama itu. Yang saya yang kedua adalah menantangnya begini. Apakah pekerjaan tetap itu butuh? Kebanyakan orang selalu mengatakan kalau Anda lulus universitas, saya butuh pekerjaan tetap. Sebenarnya bukan itu yang kita harus tekankan. Tetap bekerja itu adalah harus. Tapi pekerjaan tetap itu tidak harus. Tapi tetap bekerja itu harus. Ya, jadi pekerjaan tetap itu tidak harus. Tapi tetap bekerja itu harus. Terus saya kedua saya mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita harus tetap bekerja apapun. Jadi kalau kita bilang kita berdiri di sebuah titik, radius 1 km, 2 km, 3 km dari kita berdiri, itu banyak orang butuh bantuan. Banyak orang butuh pekerjaan yang perlu dibantu sebenarnya. Nah, kalau kita mau, baik lagi, kita mau membantu, kita pasti bisa mengerjakan semuanya. Jangan lihat nilainya. Karena kalau lihat nilainya, nilai cuma kecil, nilai cuma kecil. Itu saya bilang kita butuh yang disebut sebagai pengalaman tadi ya, bukan pengalaman. Artinya begitu kita getting experience membantu orang, itu pengalaman. Dan pengalaman itu nggak bisa dinilai dengan uang. Istilahnya kayak gitu, Pak. Jadi saya punya beberapa slide biasanya saya siapin buat para calon lulusan S1 biasanya. Ya itu tadi, saya ingat kok. Saya cuma bilang, jangan fokus mencari pekerjaan. Tapi fokuslah apa yang dibutuhkan oleh dunia. Itu slide saya pertama. Slide kedua, saya nanya, apakah pekerjaan tetap itu harus menurut Anda? Pasti jawabnya harus, Pak. Saya harus, kalau lulus saya harus punya pekerjaan tetap. Coba deh dipikirin. Yang harus tuh bukan punya pekerjaan tetap. Yang harus adalah tetap bekerja. Tetap bekerja di aspek apapun. Kita harus bisa tetap bekerja gitu kan. Bisa memberikan sesuatu kontribusi apapun. Nah itu yang biasanya saya mengatakan kepada istilahnya teman-teman calon lulusan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa identify? Ya, fresh graduate terutama. Ya, pakai dua aspek tadi, Pak. Jadi kita tanya sama mahasiswa, kalau mahasiswa apakah pekerjaan tetap itu harus, yang unjuk tangan, itu berarti udah nggak punya agility sebenarnya. Istilahnya agility-nya kecil. Gitu ya. Tapi yang nggak unjuk tangan gitu ya, tetap bekerja tuh harus. Nah, mulai mikir, wah berarti saya harus tetap bekerja. Itu biasanya udah indikasi dia cukup agile. Sama seperti pertanyaan pertama. Begitu kita tanya apakah tadi kita bilang sebagai fokus kepada mencari pekerjaan atau fokus apa yang dibutuhkan dunia. Nah, siapa yang milih fokus yang dibutuhkan dunia? Itu adalah yang punya agility. Itu indikasi untuk fresh graduate, Pak. Sederhana kok. Keren, Pak. Terima kasih. Ini insight-nya mantap, Pak. Oke, lanjut ya, Pak. Monggo, Pak. Ada YSPPM nih, Ibu, untuk membangun agilitas terhadap expert yang ahli di satu bidang, better langsung dibenturkan pada ekstremitas, contohnya ala Pak Menkes sekarang, atau evolusi ke job family yang ada keserupaannya. Okay. Kemudian pindah-pindah perusahaan dengan industri berbeda, namun masih di pekerjaan yang satu job family, gitu ya, apakah disebut agile atau tidak? Oke, baik. Mungkin dari hal yang terkecil dulu ya Pak ya. Terkecil itu misalnya saya accountant, atau saya orang IT, atau saya orang HR, atau saya engineer gitu ya. Pindah perusahaan itu adalah the small step of agility. Bukan berarti saya mengencourage Anda untuk moving keluar dari perusahaan, berarti Anda nggak loyal. Tapi basically millennial maupun zennial yang Z generation basically begitu, mereka akan cari pengalaman instead of pengalaman tadi kan ya. Artinya kalau mereka sudah punya agility, gue 2 tahun di perusahaan A deh, bidangnya masih accounting atau bidangnya masih IT gitu, 2 tahun lagi di IT yang lain, 2 tahun lagi di IT lain, itu dia sudah punya small agility sebenarnya.
ya, small agility. Jadi kalau saya bilang kelas yang paling rendah adalah dia hanya pindah perusahaan tapi bidangnya masih sama. Nah, itu kita sebut small agility. Kalau yang disebut dengan medium agility biasanya adalah orang yang sudah mulai berani shifting kepada pekerjaan terdekat, job family terdekat. Jadi kalau saya, karena saya datang dari oil and gas, saya biasa menantang seorang geologis, bisa nggak kerjain geofisicist? Demikian juga sebaliknya, seorang geofisicist bisa nggak kerja geologis? Seperti itu. Kalau kita di oil and gas, saya biasa menantang setelah geologis, geofisicist pindah, bisa nggak kerja jadi orang reservoir? Bisa nggak kerja jadi orang drilling? Bisa nggak kerja jadi orang production? Nah, itu biasa seperti itu. Yang kita sebut sebagai medium agility adalah bagaimana kemampuan orang melakukan reskilling. Reskilling. Ya, maksudnya reskilling itu begini, Pak. Saya nih ya, saya misalnya engineer. Saya belajar engineering yang lain. Tadi bicara, oh saya mechanical engineer, saya mau belajar electrical. Itu reskilling namanya. Jadi kalau ini kita meningkatkan apa yang sudah kita punya kan, itu namanya upskilling. Tapi kalau reskilling, saya mechanical engineer, saya mau belajar electrical engineering. Wah, itu reskilling. Artinya kita punya 2 skill baru nih. Nah, ini yang kita sebut medium agility, Pak. Ya, medium agility. Tapi yang disebut dengan big agility adalah seseorang yang tadinya, misalnya kalau saya dulu pernah punya pengalaman mendevelop seorang accountant, bisa jadi engineer. Accountant jadi engineer. Itu namanya, kalau di Josh Bersin mengatakan, itu adalah yang disebut sebagai intervention. Artinya, mereka melakukan perubahan-perubahan drastis, pindah job family. Kayak saya nih, saya engineer, pindah jadi orang HR. Nah, itu kita sebut sebagai big agility. Kenapa? Karena kelasnya memang dia bisa switch, berubah total. Atau saya ketemu orang finance yang bisa kerja sales. Susah loh orang finance kerja sales, secara DSC dia compliance, steadiness. Jadi orang sales yang secara profil harusnya influence. Ternyata bisa. Kenapa? Karena sekarang kondisi sekarang ini orang nggak punya pilihan. Ya, demikian juga orang sales jadi finance. Ya, kalau saya jadi orang sales, saya harus jadi account receivable. Kenapa? Saya jadi debt collector. Nggak boleh cuma jualan. Kita harus bisa getting the money, gitu kan ya. Nah, ini sekarang di beberapa klien kita juga mulai menghidupkan bahwa orang sales itu jangan cuma jualan, tapi nggak tahu duitnya masuk apa enggak. Nggak bisa. Sekarang kalau jadi orang sales, dia harus ensure bahwa duitnya masuk. Makanya mereka jadi debt collector, mereka jadi account receivable. Nah, itu yang kita sebut sebagai kelas-kelas agility, Pak. Ada yang small, ada yang medium, ada yang big. Kalau big itu udah kelasnya reinvention, di mana mereka akhirnya berubah, totally berubah. Gitu. Ibaratnya orang marketing jadi orang produk. Nah, itu berubah tuh totally. Ya. Totally berubah. Nah, itu kita sebut sebagai reinvention. Nah, tingkat agility itu bisa kita lihat dari, lagi-lagi, kesungguhan orang punya growth mindset. Kalau saya bilang growth mindset, mau nggak berkembang? Karena banyak orang masih fixed mindset, nggak mau berkembang. Wah, bidang saya ini, saya nggak mau belajar yang lain. Ya udah, fixed mindset jadinya. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Sip. Keren, Pak Pungki. Lanjut ya, Pak. Pak Jarudin ya, Pak Fajar, Pak Pungki, agar pegawai bisa agile harus diperkuat di policy. Apa nih? Ya. Betul. Kebijakan di kantor ya, Pak. Jadi mungkin harus ada kesempatan mungkin gitu ya, Pak. Kalau dia mau pindah itu juga diberi kesempatan gitu ya, Pak. Jadi kita biasanya punya semacam, tadi saya sebutnya encouragement ya. Encouragement itu misalnya kalau orang, contoh ya, kalau saya punya klien misalnya dunia perbankan gitu ya. Orang mau pindah jadi kepala cabang, tetap kepala cabang, cuman pindah dari kepala cabang kota besar menjadi kepala cabang kota kecil. Jadi kalau misalnya dia di kota besar itu dia kelasnya kelas C, begitu dia pindah ke kota kecil jadi kelas B, naik gitu ya. Itu kita harus kasih sebagai sesuatu reward bahwa orang tuh mau pindah loh ke kota kecil tapi kelas cabangnya naik. Nah, ini yang kita sebut sebagai tadi small agility, sama-sama kepala cabang. Cuman size-nya aja yang kita bedain. Maka kita sebut namanya skilling kan gitu ya. Tapi misalnya kalau tiba-tiba ada seorang kepala cabang bisa taruh di kantor pusat dengan urusan yang berbeda dengan cabang, yaitu misalnya masuk ke daerah support, gitu ya. Nah, itu dia udah reskilling tuh. Itu udah kita sebut sebagai medium agility. Medium agility artinya dia mau tuh belajar hal baru. Jadi kepala cabang tiba-tiba di kepala IT gitu. Nah, itu seru. Artinya biasa ngerjain cabang juga ada IT-nya, tapi kan sekarang jadi kepala cabang, jadi kepala IT yang notabene jauh banget. Nah, itu kita sebut reskilling.
Yang lebih seru adalah kalau kita punya policy encouragement ya, encouragement kalau dia bisa pindah job family, totally pindah job family. Jadi seorang marketing tadi saya bilang tiba-tiba jadi orang product developer, R&D gitu ya. Wah itu luar biasa. Kenapa? Karena profilnya beda loh. Kalau R&D kan harus detail, meticulous gitu kan. Nah ini orang marketing kan biasa bikin strategi aja gitu. Tiba-tiba dia bisa detail, meticulous. Itu reinvention. Itu kita kasih encouragement. Yang boleh dibilang rewardnya biasanya lebih gede. Entah itu kita ngomong 1 kali gaji atau 2 kali gaji, itu biasanya kita lakukan. Kita biasanya punya namanya moving in allowance. Moving in allowance itu adalah tunjangan yang diberikan karena orang pindah. Entah pindah kota, pindah cabang, kemudian dia pindah job family. Nah itu kita punya moving in allowance yang kelasnya berbeda-beda. Nah ditambah lagi kita punya policy-policy tadi. Orang tuh jangan lama-lama di sebuah posisi. Di era sekarang kita duduk di sebuah posisi nggak boleh lama, paling 2-3 tahun udah cukup. Kenapa? Karena tahun pertama tuh orang belajar di posisi jabatan, kita sebut familiarization. Tahun kedua orang itu memasuki yang namanya tahapan challenges, tahapan ditantang untuk bisa bekerja lebih baik, ya, mengusulkan perubahan-perubahan. Itu tahun kedua. Tahun ketiga seseorang tuh di sebuah jabatan tuh udah kompeten. Kalau uji kompetensi di SKKN kita mengatakan 3 tahun minimal di sebuah posisi jabatan baru bisa ikut SKKN, kan begitu kan ya, 3 tahun nih. Nah artinya udah kompeten. Kalau didiemin terus sampai 4 tahun itu orang bukan kompeten, namanya mastery. Mastery itu berarti udah kayak library berjalan gitu ya. Ditanya apa jawab, tanya apa jawab, karena belum ditanya udah jawab gitu kan, udah master ya kan. Sampai 5 tahun di posisi yang sama tuh udah bukan master lagi, namanya expert. Saya sih nggak nyebut expert, namanya misteri. Kenapa udah 5 tahun masih di situ gitu loh. Kalau tadi 4 tahun di misteri, 5 tahun udah misteri, masih di situ gitu. Kira-kira gitu Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi Pak. Ini ada dari Aldi Fadilah ya Pak. Apakah pekerjaan selalu membutuhkan pendidikan minimal S1? Apakah juga tidak dibutuhkan yang lain juga? Tapi mungkin ini kaitannya sama yang Pak cerita tadi yang 3 lembar. Tidak dibutuhkan untuk membentuk people ability. Jadi ini kalau S1 gimana supaya dia lebih agile? Baik Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi udah ada policy ya, policy-nya udah didukung. Yang kedua, kalau ada policy di perusahaan yang mengatakan orang harus bisa move, harus bisa dapat encouragement dan sebagainya, kita butuh contoh. Nah, contoh itu biasanya dari top management, lead by example namanya. Jadi walk the talk and lead by example. Jadi kalau misalnya para atasan tuh ya dari dulu di situ-situ terus ya nggak pernah dipindah-pindahin, ya susah lah kita bisa mengencourage orang untuk move gitu ya. Jadi policy itu akan percuma kalau lead by example-nya nggak jalan. Ya, policy tadi tuh udah pakai reward dan sebagainya nggak akan jalan kalau nggak ada lead by examples. Terus yang ketiga, kalau kita tadi nggak dapetin yang namanya lead by examples, kita biasa membuat yang namanya transformation. Jadi kalau ada perusahaan bilang namanya corporate transformation, ada perusahaan bilang change and culture, ada perusahaan bilang kita bikin divisi The Cooper. The Cooper itu bukan kurang pergaulan Pak. Divisi kultur dan perubahan gitu ya, namanya bisa disingkat divisi The Cooper gitu. Nah divisi ini akan mengencourage orang untuk mulai melakukan perubahan-perubahan dari dalam diri dan sebagainya. Nah biasa pendekatannya kita pakai 3A. Biasanya divisi The Cooper tuh punya 3A. Jadi orang tuh perlu dibuat menerima bahwa dunia ini berubah. Acceptance bahwa dunia ini berubah, bisnis berubah dan sebagainya. Kita bicaranya pertama acceptance ya. Nah, jadi kalau orang nanti dibuat program-program supaya mereka bisa menerima perubahan-perubahan, mereka akan ikutin perubahan-perubahan. Ya. Nah, berikutnya kalau orang udah bisa menerima bahwa perubahan itu akan selalu ada, adaptive. Adaptive itu berarti orang itu akan mengadopsi perubahan-perubahan tadi, masukin dalam dirinya. Yang pertama dia menerima dulu bahwa ini akan berubah, ya udah. Sekarang kita harus adaptive. Adaptive itu maksudnya bagaimana kita mengadopsikan perubahan-perubahan tadi ke dalam diri kita. Jadi setiap pekerja itu akan mengadopsi perubahan-perubahan tadi supaya mereka mulai menjalankan. Contoh gampangnya adalah gini, kita biasa kita biasa melangkah dengan kaki kanan duluan, coba dirubah jadi kaki kiri duluan gitu. Nah itu berubah. Ibaratnya kita biasa menggerakkan
tangan kanan duluan, sekarang tangan kiri duluan. Biasanya kita menggunakan otak kiri atau otak kanan. Sebenarnya modal dasarnya itu adalah bagaimana kita cukup fleksibel enough untuk bisa menggunakan otak. Nah, itu yang kita sebut sebagai adoption. Jadi adopted daripada kita punya perubahan-perubahan. Nah, yang stage di paling atas itu adalah alignment. Jadi bagaimana kita mengalign, tadi udah acceptance, ya, udah adapted, and then align. Align itu adalah bagaimana kita mengalign yang namanya perusahaan itu punya kebijakan, ada lead by example, gitu ya, ada corporate transformation, mengalign semuanya bahwa itu harus berjalan dengan baik. Ada yang namanya pengalaman rather than pengalamaan, gitu ya. Jadi kalau di era human capital, sekarang ini kita udah mulai meninggalkan era human capital. Jadi kalau dulu kita bicaranya personalia, bicara human resource management, kemudian bicara human capital management, sekarang kita udah mulai bicara mengenai HXM, human experience management. Jadi bagaimana kita membuat era HXM, di mana orang tuh punya pengalaman-pengalaman rather than pengalaman. Nah, itu yang kita align. Jadi, oke, saya udah 2 tahun nih di finance, boleh nggak saya pindah ke IT 2 tahun? Nah, itu alignment-nya. In real case gimana gitu? Apakah di align atau enggak? Kenyataannya alignment ini yang menjadikan kenapa business agility versus people agility itu jadi susah. Kenapa? Karena yang sering terjadi tidak align. Manajemen malah tidak approve. Apalagi kalau atasannya jangan anak gua dipindahin dong. Itu anak gua paling jago. Kalau gua dipindahin, gua kerja sama siapa? Nah, baik lagi. Yang jadi bahan adalah middle management atau BOD-1 atau BOD-2-nya. Itu yang harus kita rubah juga. Makanya kenapa ada corporate connection. Kira-kira gitu, Pak. Oke, siap. Iya. Ada satu yang menarik, Pak. Ini Ibu Tika Surabaya. Jadi dia pengen tahu saya agile atau enggak, karena dia tadinya perawat, Pak. Perawat, sekarang pindah jadi HR. Itu termasuk agile nggak, Pak? Jadi gini, hampir semua rumah sakit, hampir semua klinik, kalau saya ketemu HR, rata-rata ya, orang lama yang dulunya adalah berangkat dari nurse. Ya, kenapa? Karena nurse itu punya jiwa melayani. Katanya kalau jadi orang HR itu harus punya jiwa melayani katanya. Terus kalau jadi nurse itu kan harus detail ya Pak ya. Harus memperhatikan semua. Nah, orang HR tuh harus detail juga. Seperti kita ngomongin undang-undang cipta kerja gitu kan. Ya. Detail by pasal dan sebagainya kan. Nah, biasanya kalau kita ngomongin malah orang HR asli masuk ke rumah sakit, bisa ditolak-tolak Pak. Kenapa? Karena biasanya mereka terlalu saklek gitu ya. Tapi kalau seorang nurse di-develop di dalam akhirnya menjadi seorang HR, itu biasa akan lebih mudah adaptasinya, lebih mudah agility. Karena mereka punya agility untuk bisa menerima tadi, bisa mengaccept, bisa mengadopt, dan akhirnya bisa mengalign dengan pekerjaannya. Nah, itu sih wajar. Dan itu boleh dibilang menjadikan kita kelasnya itu udah middle agility sebenarnya. Kenapa? Karena ya tadi bisa switch dari nurse menjadi HR. Tapi yang akan lebih seru lagi kalau misalnya nih kita bilang dari nurse ke HR, pindah lagi ke finance gitu misalnya. Wah, itu akan lebih pension jadi seperti itu. Bisa jadi CFO soalnya udah kayak gitu. Ya, ayo Bu Tika semangat pindah belajar finance. Baik Pak, kita sudah waktunya info. Ya, sudah. Mau dibahas Pak Andreas, info. Ada info sebentar ya Pak, oke ya. Oh, enggak, Pak. Kita info dulu. Kita kembali setelah yang berikut. Ya Bapak Ibu, ini seperti biasa kita infokan untuk training HR in the Society ya. Nanti hari Minggu, tanggal 14 Februari, jam 1 sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Kebetulan saya sendiri membawakan perjanjian kerja ini di Klat Kampus MSDM. Seri perjanjian kerja dan kepersonaliaan. Ya, nanti hari Minggu, 14 Februari, pas Valentine Day. Baik, yang selanjutnya, ini Employer Branding Best Practice. Ini Ibu Fadila, ini hari Sabtu tanggal 20 Februari, jadi minggu depan ya. Jam 9 sampai jam setengah 12 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan yang berminat. Kemudian Talent Development and Engagement. Sabtu 20 Februari juga ini. Setengah 2 ya, jadi siangnya. Sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ini Pak Johar. Ya, Pak Johar akan membawakan Talent Development and Engagement. Kemudian
Minggu 21 Februari jam 9 sampai jam 12 itu workshop menyusun tata tertib. Ini kebetulan saya lagi nanti membawakan pada hari Minggu 21 Februari menyusun tata tertib. Ya, itu yang akan datang. Training kami akan Oke, datang. satu lagi ya Pak, sebentar. Ya. Ya, Bina Karir punya satu produk. eh, ini namanya solusi di tengah pandemi, di mana punya sebuah ada job portal, ya, job portal, kemudian ada tes online, ada assessment reportnya. Jadi intinya ini ada one stop online recruitment system. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan sebuah sistem rekrutmen berbasis online bisa menghubungi nomor ini ya, nanti di sini nomor di bawah ini ya. Di sini ada apa namanya? Apa keuntungannya? Ada cost efisiensi, real time, easy to access, lebih cepat, fast, dan reach many people. Jadi jangkauannya lebih luas gitu ya. Silakan kontak di 0877 1449 1482 sama TNI. Nanti kontak di nomor ini juga boleh. Ya, oke. Ya. Ya, satu lagi. Yang satu lagi kita ada, kalau teman-teman Bapak Ibu yang biasanya sudah ikut training tapi masih banyak pertanyaan gitu ya, biasanya setelah training, setelah dicerna gitu, oh iya belum nanya. Kemudian kami mengimplementasikan gitu ya, kami punya dua jasa services untuk mendampingi dan mentoring Anda. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya, Terima kasih. kembali lagi ke Pak Pungki. Ada pertanyaan lagi nih Pak Pungki. Silakan Pak, silakan. Udah hilang. Oke, dari Bu Rara Mawati ya. Ini Bu Rara ini di Bekasi di bagian logistik tidak ternyata pandemi juga Pak. Tadi kan Bapak cerita tentang transportasi ya, yang bisnis yang aja gitu ya. Ternyata pandemi juga dan sekarang Bu Rara diminta untuk mendevelop karyawan. Kira-kira sarannya bagaimana Pak? Ya, balik lagi ya bahwa sebenarnya kita butuh sekarang ini bukan spesialis-spesialis, tapi kita butuh yang namanya generalis-generalis. Jadi boleh dibilang kalau kita sekarang, kalau bisa pegawai itu bisa kerja semuanya. Kalau bisa pegawai itu adalah seperti seorang CEO, COO, CFO bisa ngerti lebih banyak gitu ya. Rather than hanya menguasai satu atau dua aspek bidang yang dia kuasai. Kenapa? Karena kalau semua orang jadi CEO atau semua orang jadi COO atau CFO dan sebagainya, maka dia akan mengerjakan banyak aspek dan dia boleh dibilang sangat kompeten di bidang yang dia kuasain secara lebih general, bukan cuma satu. Nah, tadi, baik lagi, kalau kita ngelihat bahwa gimana kita ngembangin orang ya, jangan jadiin orang itu spesialis. Jalur karir kita kan kebanyakan menjadikan kita jalur karir yang spesialis-spesialis, menguasai satu dua bidang saja. Maka kalau mau develop orang, coba digali dulu. Orang ini punya nggak yang namanya aspiration untuk moving, aspiration untuk learning, gitu ya, moving ke jabatan yang berbeda, mau belajar hal yang berbeda. Nah, itu yang kita gali dulu. Kenapa? Karena dengan kita menggali mereka punya aspiration, itu menjadi motivation inner ya, inner motivation dari dalam, di mana mereka mau belajar, mau melakukan hal-hal yang berbeda dari hal-hal yang biasa mereka lakukan. Nah, itu kita develop orang seperti itu. Jadi jangan develop orang seperti apa yang sudah dia kuasain. Saya pernah punya pertanyaan gitu ya, pernah punya pertanyaan dari seorang petinggi di sebuah BUMN besar. Kenapa sih konsep Pak Pungki kok kalau orang sudah jago malah dikasih bobot kecil di bidangnya dia? Terus saya bilang, Pak, itu zaman 5 tahun yang lalu begitu, Pak. Sekarang zamannya beda. Jadi seorang petinggi itu agak, karena dia udah merasa lama di bidang SDM, terus ketemu saya, terus akhirnya dia bilang gini, selama ini kalau orang jago di satu bidang, ya kita kasih kerjaan itu terus. Saya bilang, Pak, kalau dia hanya kerja di bidang yang sama, dia berarti nggak punya keterampilan yang lain. Sama seperti saya ketemu seorang bellboy di sebuah hotel di Yogyakarta, udah 38 tahun kerja jadi bellboy. Saya bilang, kasian Pak. Begitu dia mau masuk usia pensiun, dia bingung.
beca udah nggak bisa nyawa karena nggak punya tanah gitu kan. Akhirnya udah usia pensiun masih jadi bellboy. Itu kan namanya kita membuat orang sengsara gitu ya. Saya bilang sengsara dalam akhir hidupnya dia, loh, dia nggak punya pengalaman apapun, cuma jadi bellboy. Sekian sebenarnya. Kita berdosa, kalau saya sebagai orang Islam, saya berdosa membuat orang pensiun dengan penderitaan gitu loh. Jadi harus orang pensiun tuh punya banyak aspek yang menjadikan mereka bisa survive dalam memasuki usia pensiun. Kira-kira gitu developmentnya. Siap, Pak, mantap. Ada lagi Pak dari Tia Piul. Jadi intinya gini, mengukur agility itu cukup nggak 3 bulan. Jadi seringkali owner atau direktur pimpinan suka minta diukur 3 bulan, udah aja belum. Kira-kira cukup nggak Pak 3 bulan? Oke, baik. Ini sebenarnya tantangan ya. Sekarang ini memang kita belum berhasil membuktikan bahwa 3 bulan itu cukup, Pak. Ya, selama ini ya. Kita melakukan yang namanya transition dari upskilling ke reskilling itu rata-rata kita ambil 6 bulan. Ya, jadi misalnya kalau saya punya sales, dia jadi account receivable. Ya, tadi tuh sales jadi account receivable. Saya tidak melepaskan pekerjaan salesnya dia. Saya tetap mengatakan, oke, you kerja di sales, tapi you juga account receivable selama 6 bulan. Artinya dalam 6 bulan itu kita lihat apakah dia tetap passionnya di sales, ya, atau passionnya sudah mulai bisa beralih kepada financial yang tadi account receivable. Kenapa? Karena pada dasarnya orang kalau punya tadi apa yang menjadikan Anda suka dengan sesuatu itu bisa digabung menjadi apa yang menjadikan Anda terbaik di sesuatu, kita sebut sebagai passion. Tapi kalau kita bicara apa yang Anda suka di suatu bidang dan itu menjadikan Anda harus bekerja sesuai dengan kebutuhan dunia, maka Anda punya misi. Orang-orang agile biasanya punya passion dan mission yang more or less berbeda. Passion saya mungkin lebih kepada HR gitu, tapi saya bisa punya mission ngomongin bisnis, ngomongin yang namanya IT, teknologi gitu ya, ngomongin yang namanya aspek-aspek bisnis proses, detail-detail secara manufacturing dan sebagainya. Itu bukan karena saya background 2 engineer, bukan, tapi artinya itu missionnya. Tapi passionnya tetap di HR sebenarnya. Nah, kalau kita punya 2 itu, tinggal gabung satu. Kalau di konsep Ikigai, ya, ada passion, ada mission. Sekarang, dengan passion dan mission tadi bisa jadi duit nggak sih? Kalau jadi duit, itu Anda jadi entrepreneur. Kira-kira gitu. Ya, betul Pak. Ya. Sip, terima kasih. Satu lagi Pak, pertanyaan dari Daskar Agin Pak. Jadi untuk manajemen resikonya gimana Pak? Untuk diterapkan konsep tersebut, misalnya dalam tahap learning curve dimungkinkan hasilnya tidak maksimal jadinya, akan bisa-bisa gagal gitu. Ya, jadi itu tadi tingkat agility seseorang itu kita tidak bisa melihat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tadi kita bilang ya. 3 bulan aja buat kami selama ini dalam mencoba di beberapa klien kita masih mengatakan tidak berhasil ya. Maksudnya agility dia tuh belum dianggap, karena bagi orang-orang yang small agility biasanya tidak terlalu survive. Tapi bagi orang-orang yang big agility biasanya mereka cukup survive. Dalam tempo 6 bulan mereka udah bisa kelihatan perbedaannya. Nah, ngomongin risiko, yang namanya risiko tuh selalu ada. Sama seperti kita berbisnis, bisnis itu pasti penuh dengan risiko. Tapi kalau kita tidak pernah nyoba, ya kita nggak tahu sejauh mana kita risikonya yang harus kita hadapi. Maka yang perlu kita lakukan hanya mitigasi risiko. Kita harus punya opsi. Kalau dia gagal selama 3 bulan, apa yang harus dilakukan? Kalau dia sedikit sekali perubahan dalam 3 bulan, apa yang harus dilakukan? Makanya biasanya kita melakukan itu dalam 6 bulan. Kenapa? Karena dalam 6 bulan dia ternyata tidak berhasil dan tidak agile enough, ya balikin lagi ke posisi yang lama. Makanya kenapa saya biasanya membuat yang namanya double job, acting. Jadi kalau seorang di bidang sales, tadi saya bilang, ya udah double job deh sama finance, bisa nggak? Nah, kebanyakan kalau saya lihat, setelah 6 bulan mereka bisa switch dengan sangat cepat, tapi bukan passion di situ, dia hanya mission di situ. Kenapa? Karena berikutnya dia cari mission yang lain. Habis dari finance gue ngapain? Boleh nggak gue pindah ke IT? Boleh aja kalau memang misinya begitu. Tapi passionnya tetap di sales misalnya. Seperti itu. Artinya dia akan menjadi seorang GM sales yang lengkap karena pernah jadi finance, pernah jadi IT misalnya. Nah, itu akan menjadikan kita punya pekerjaan lebih efektif dan tentunya pasti lebih produktif. Risiko pasti ada. Ya, oke. Baik Pak. Oke,
kita umumkan dulu pemenang voucher. Tadi yang menang untuk perkenalan ada Pak Maidar Sujatmoko dari Lombok. Ya. Kemudian yang bertanya ada Bu Cindy, GSPPM, Aldi Fadila, Rama Rahma, Tio, Ya. Deska Radi. Ya. Silakan konfirmasi ke nomor ini Bapak Ibu yang dapat voucher ya. Voucher ya. 1 minggu, jadi sebelum hari Rabu minggu depan. Ya, tolong Ya. dikonfirmasi. Baik, waktu itu sudah Pak Pungki, terima kasih sekali waktunya Luar yang biasa. memisahkan. Luar biasa, Pak. Terima kasih sekali. Ya, teman-teman, sayang sekali kita harus berpisah, tapi jangan putus semangat. Ya, tetap Ya. semangat. Minggu depan kita ketemu lagi. Ketemu lagi di hari Sangat dan HR. waktu yang sama di Sangat HR di satu sebutan HR. Sampai minggu depan. Terima kasih Pak Bungki, teman-teman. Sama-sama.